Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi tentang kerangka inovasi. Di sini ada 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, Surya Andriana dengan NPM 11. Yang kedua ada Sulistiyawati Anggraini dengan NPM 0020. Yang selanjutnya ada Ninda Arumsari dengan NPM 0064. Yang selanjutnya ada Pramasta Reza Maulana dengan NPM 0191. Yang selanjutnya ada Al-Fadlal dengan NPM 0200, dan yang terakhir ada Bima Bagus Pratuda dengan NPM 2001010079. Di sini pokok bahasan yang akan dibahas ada yang pertama kerangka model bisnis, yang kedua air terjun dan silo, yang ketiga ada perencanaan bisnis atau beraksi, pilihan yang kurang tepat dalam inovasi, yang keempat ada perjalanan inovasi, yang kelima siklus hidup inovasi, yang keenam kerangka kerja perusahaan startup dengan menggabungkan semuanya, yang ketujuh ada mengadakan ide, menguji ide, mengembangkan ide, dan juga memperbarui ide, dan yang selanjutnya ada siklus adopsi, dan yang terakhir adalah epilog tentang kerangka inovasi dan portofolio inovasi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang kerangka model bisnis. Model bisnis adalah penghubung antara teknologi baru dan kesuksesan komersial. Model bisnis menyediakan platform agar penemuan bisa memberi keuntungan pada pelanggan dan juga perusahaan. 9 blok utama yang selalu ada dalam model bisnis yaitu ada proposisi nilai, segmen pelanggan, hubungan pelanggan, saluran, mitra utama, kegiatan utama, sumber daya utama, aliran pendapatan, dan struktur biaya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang air terjun dan silo. Budaya perusahaan melalui 4 elemen kunci: para pekerja di perusahaan, struktur yang dibuat bagi para pekerja, proses yang digunakan untuk memberikan nilai, dan KPI yang menilai pekerjaan mereka. Inovasi dikelola melalui metodologi air terjun tradisional. Pertama, ada beberapa bentuk ideasional, misalnya kompetisi ide. Setelah itu, tim dengan ide yang terpilih diminta untuk membuat rencana bisnis yang kompleks dan komplit sebelum menerima anggaran. Jika berhasil mendapatkan anggaran yang dibutuhkan, mereka kemudian membuat rencana kerja untuk produk tersebut dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengembangkannya karena merekalah yang mengarahkan departemen-departemen terkait di perusahaan. Setelah rampung, produk mereka akan diluncurkan, pemasaran dimulai, dan barulah saat itu pelanggan bisa melihatnya. Selanjutnya, di sini ada perencanaan bisnis atau beraksi, pilihan yang kurang tepat dalam inovasi. Seluruh investasi yang diletakkan pada sebuah inovasi adalah aktivitas mengeluarkan uang. Oleh karena itu, manajemen perusahaan berhak untuk memutuskan berdasarkan data seakurat mungkin. Sampai saat ini, manajemen menggunakan alat yang salah untuk mengumpulkan data dalam pengembalian keputusan, yaitu rencana bisnis. Munculnya Lean Startup menghadirkan seperangkat metode yang bisa kita gunakan untuk menyatukan proses inovasi ke dalam manajemen perusahaan. Visi dan perencanaan menjadi bagian dari proses inovasi perusahaan. Prinsip utama dalam manajemen inovasi adalah hanya mengembangkan model bisnis yang memang sudah teruji. Jadi, untuk ide-ide baru, tugas manajemen adalah berinvestasi pada pengujian model bisnisnya. Mendasarkan keputusan pada rencana bisnis yang mengawang-awang, kita dapat berinvestasi pada ide-ide baru dengan menggunakan kerangka kerja yang mengharuskan tim inovasi berupaya lebih baik melalui pelajaran berdasarkan data. Siklus hidup inovasi. Inti dari siklus hidup inovasi adalah 2 tahap yang luas: mencari, mengeksekusi. Eksekusi terjadi ketika kita telah menemukan sebuah model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Langkah-langkah penghubung sebagian besar fokus pada mencari model bisnis yang hebat dan mengembangkannya. Cara lain untuk mengonsepkan 3 horizon adalah dengan menganggapnya sebagai tahap pada sebuah perjalanan inovasi. Produk H1 adalah produk utama yang saat ini menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Produk ketiga adalah proyek maksud yang masih dalam mode lead bank.
H2 kadang-kadang dapat memiliki produk perbaikan untuk model bisnis H1. Poin penting untuk inovasi adalah sebagian besar H2 merupakan tahap perantara bagi produk-produk yang telah berhasil lolos dari H3 dan sekarang dilihat sebagai produk yang potensial. Tanpa proses manajemen yang tepat untuk memperhitungkannya, produk-produk yang berpotensi besar bisa gagal. Jadi perusahaan haruslah setia pada prinsip utamanya, yaitu hanya produk yang model bisnisnya sudah teruji yang bisa dikembangkan. Kerangka kerja perusahaan startup atau menggabungkan semuanya. Bahasan kerangka kerja yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara ringkas ada 3 sederhana untuk inovasi: mengadakan ide, menguji ide, dan mengembangkan ide. Saat pengembangan ide telah dilakukan, proses inovasi yang telah berhasil dan bisnis dapat menikmati keuntungan dari mengeksploitasi produk yang telah sukses diuji tersebut. Mengadakan ide, ini adalah bagian dari proses inovasi yang cenderung diabaikan oleh kerangka yang kita sajikan sebelumnya. Kerangka kerja ini sering dimulai dengan asumsi bahwa ide sudah ada dan yang diperlukan adalah mengujinya. Padahal, kreativitas merupakan dasar untuk kesuksesan proses inovasi. Sebuah perusahaan juga harus tetap terhubung dengan pelanggan untuk mengembangkan empati yang mendalam dan pemahaman tentang kebutuhan mereka. Selain pelanggan, perusahaan juga harus memperhatikan perubahan dan tren di lingkungan bisnis mereka. Ini supaya perusahaan menyadari pergeseran dan tren di bidang sosial ekonomi, teknologi, startup, dan para pesaing. Selanjutnya, mengembangkan ide. Nah, proses mengembangkan ide-ide inovatif dengan model bisnis baru bisa menjadi sesuatu yang sulit ketika ide-ide memasuki fase pertumbuhan. Mereka sering mendapat tekanan untuk tumbuh dengan cepat guna memenuhi harapan dan transisi ke portofolio produk inti, yaitu H1. Hal ini sering diasumsikan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu produk. Bagaimanapun, mereka sudah pernah melakukannya dengan sukses. Baik, saya akan menyampaikan tentang memperbarui ide. Setelah mengembangkan produk, perusahaan akan mengeksploitasi keberhasilan dari penemuan baru ini dan menjadikannya sumber keuntungan. Satu hal yang harus dihindari perusahaan adalah merasa puas. Seringkali pekerjaan utama kami adalah mengingatkan perusahaan bahwa suatu model bisnis bisa saja kadaluarsa ketika lingkungan bisnisnya mengalami perubahan dan pergeseran. Setiap perusahaan harus terus membuka telinga dan mata. Mereka harus selalu memantau tren dan ancaman yang muncul. Di setiap kuartal, perusahaan harus mengadakan agenda untuk membandingkan beberapa model bisnis mereka yang sukses dengan lingkungan bisnis saat ini dan meninjau apakah model bisnis mereka masih layak dalam menghadapi tren mendatang atau analisis model bisnis. Untuk berikutnya, siklus adopsi. Kerangka inovasi kami sejalan dengan siklus adopsi yang dikembangkan oleh Everett Roger pada tahun 1962. Roger tertarik pada bagaimana ide-ide dan teknologi baru menyebar melalui budaya. Dia mengidentifikasi 5 kategori adopsi inovasi. Inovator bersedia mengambil resiko dan mengadopsi teknologi yang mungkin saja akan gagal. Pengguna awal juga mengadopsi teknologi baru, tetapi mereka lebih berhati-hati saat memilih daripada inovator. Mayoritas pengguna awal akan mengadopsi suatu inovasi beberapa setelah inovator dan pengguna awal. Berikutnya, kerangka inovasi dan portofolio inovasi. Memiliki sebuah kerangka inovasi menambah dimensi bagi kita untuk menganalisis dan mengelola portofolio inovasi. Di luar 3 jenis inovasi utama, serupa, dan berbeda, kita juga dapat memetakan posisi produk dalam menjalankan inovasi
Dalam pemetaan ini akan ada banyak produk inti yang sudah masuk tahap pengembangan dan banyak terobosan ide yang sedang dibuat dan diuji. Itu sebabnya pemetaan portofolio ini di dua dimensi ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mendapatkan portofolio yang seimbang, tetapi juga posisi produk dalam perjalanan inovasinya. Pemetaan ini adalah bentuk akuntansi inovasi yang merupakan fokus dari bab berikutnya. Yang selanjutnya, aktivitas inovasi, memetakan produk Anda. Salah satu keuntungan utama memiliki kerangka inovasi adalah kita bisa menggunakan untuk memetakan berbagai produk dan mengetahui posisi di dalam perjalanan inovasi. Hal ini sangat berguna bagi perusahaan besar yang sering berusaha melembagakan kerangka inovasi ketika mereka sudah memiliki portofolio produk yang tepat. Di antara produk-produk tersebut, beberapa proyek inovasi akan berada di berbagai tahap. Beberapa sudah memiliki solusi, sementara yang lain belum. Beberapa telah diluncurkan ke pasar, sedangkan yang lain masih dalam bentuk gagasan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.